Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Hadirin, saudara-saudara, anak-anakku rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah di dalam rangka pengkajian ilmu keislaman, di antaranya adalah fikih Islam untuk anak-anak yang sedang belajar di tingkat sekolah menengah. Tentu materi ini sedang dicari dan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu Bapak sediakan video tentang toharoh ini lengkap sebagaimana video-video yang telah lalu. Bapak mengupas tentang bagaimana mandi junub umpamanya, tayamum umpamanya, dan lain sebagainya. Kali ini yang akan dibahas adalah sekitar masalah bersuci atau di dalam istilah ilmu fikih disebut dengan toharoh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, toharoh secara bahasa artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah menyucikan diri, badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis sesuai petunjuk atau perintah syara. Adapun dalil tentang toharoh adalah salah satunya tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Anak-anakku sekalian, lalu ada pertanyaan yang sangat mendasar yang suka dipertanyakan oleh anak-anak, yaitu apa perbedaan antara hadas dan najis? Hadas dan najis berbeda arti dan implikasinya. Hadas artinya kondisi tubuh di mana seseorang tidak dapat melaksanakan sholat, apakah seorang itu berhadas besar atau berhadas kecil. Lalu yang disebut najis artinya kotoran yang menempel pada badan, pakaian, dan tempat yang menjadi penghalang seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan antara hadas dan najis lebih lanjut lagi adalah dapat Bapak sampaikan sebagai berikut. 1. Hadas. Hadas itu bersifat tidak tampak atau bersifat maknawi. Secara lahiriah tidak terlihat oleh mata. Sedangkan najis tampak terlihat zahirnya oleh panca indera. Baik itu wujud, bau, maupun warnanya. Perbedaan kedua, hadas bermakna perbuatan. Contohnya buang air kecil atau buang air besar, ya. Lalu bercampur suami istri, pingsan, tidur, dan sebagainya. Itu makna-makna yang merujuk kepada perbuatan. Sedangkan najis bersifat kebendaan. Itu perbedaannya. Najis bersifat kebendaan. Kenapa demikian? Contohnya saja air kencing, tai ayam, ya, atau tai kotok dan sebagainya. Itu sifatnya kebendaan. Nah, itu najis. Lalu perbedaan yang ketiga, hadas disucikan dengan mandi jika hadas besar. Untuk yang haid umpamanya, untuk yang junub atau keluar mani.
dan disucikannya dengan wudhu jika kejadiannya hadas kecil. Untuk yang buang angin atau kentut, buang air kecil atau buang air besar, itu dengan wudhu. Lalu juga pingsan, tidur, menyentuh kemaluan. Nah, atau mungkin selain dengan berwudu juga bisa digantikan dengan tayamum manakala tidak ada air atau menjadikan penghalang kita bisa berwudu. Contohnya ada luka di tangan, ya tidak boleh terkena air. Nah, ini bisa diganti dengan tayamum. Sedangkan membersihkan najis dengan cara menghilangkan bendanya, zatnya, baunya, dan rasanya. Ketika bau, zat, dan rasanya hilang, berarti sudah tidak ada lagi najis. Lalu alat yang dipergunakannya selain daripada air bisa juga diganti dengan batu, ya, kertas, ya, tentunya batu yang halus yang tidak membuat kita sakit. Itu bisa sebagai alat pembersih. Juga kertas, mungkin tisu, mungkin juga bisa diganti dengan daun. Nah, sekarang perbedaan yang keempat. Hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci dan dapat membatalkan wudhu dan sholatnya. Seperti umpamanya kentut dan kencing. Ya, itu dapat membatalkan wudhu dan sekaligus membatalkan sholat. Sedangkan najis artinya suatu benda kotor yang tanpa kotoran itu dapat membatalkan sahnya sholat, tetapi tidak lantas membatalkan wudhu, gitu, ya. Jadi sholatnya batal, tapi wudhunya tidak batal, ya. Nah, anak-anakku sekalian, dari gambaran perbedaan seperti itu, mudah-mudahan lebih jelas lagi membedakan apa itu hadas dan apa itu najis. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadas sekarang dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yaitu keadaan seseorang jika hendak melaksanakan sholat harus mandi janabat. Mandi janabat itu ditempuh karena seseorang hadas besar, mandi janabat. Ya. Lalu hadas besar yaitu timbul atau muncul karena satu, keluar darah haid, darah haid atau nipas, lalu bersetubuh, lalu keluar mani. Nah, itu. Cara membersihkan hadas besar yaitu dengan mandi wajib atau mandi besar atau juga disebut mandi janabat, yaitu dengan mengguyur dan meratakan air ke seluruh tubuh atau ke seluruh kulit. Agar tidak gagal paham anak-anak, silahkan tonton pada video-video Bapak tentang praktek mandi junub. Ya. Nah, jika berhalangan mandi besar dengan air, umpamanya karena kita sedang sakit sehingga kita tidak diperbolehkan terkena air, nah mandi besar ini pun bisa atau diperbolehkan dengan bertayamum. Nah, untuk tayamum ini pun Bapak sudah menerbitkan sebelumnya video yang selayaknya bermanfaat mungkin untuk anak-anak ditonton juga, ya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang hadis kecil, ya. Tadi hadas besar, sekarang hadas kecil, yaitu keadaan tidak suci, sama keadaannya tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan tidak sah sholatnya dan harus berwudu terlebih dahulu. Yaitu keluar sesuatu dari kubul. Apa itu kubul? Kubul itu, maaf ya, kemaluan, ya. Dan dubur anus, ya. Bahasa yang populernya anus, ya. Yang keluar dari dua lubang itu anak-anak sudah kenal benar, ya. Satu kentut misalkan, ya, buang air kecil, buang air besar. Ya, lalu hilang akal itu karena disebabkan oleh gila, oleh mabuk, atau tidur yang nyenyak, ya. Kalau tidurnya sebentar itu
tidak termasuk hilang akal ya. Nah, lalu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan kita, sedangkan kita punya wudhu, lalu menyentuh kemaluan ya. Lalu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu pun membatalkan wudhu. Bahkan yang lebih tegas lagi, bukan hanya bahkan ada yang berpendapat bukan membatalkan wudhu ya, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu, bahkan derajatnya dosa ya. Bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan muhrim maksudnya. Jadi dosa hukumnya. Jadi kita sepakat kalau sudah hukumnya dosa ya pastilah batal wudhunya gitu aja. Ambil kesimpulannya. Anak-anak sekalian, nah sekarang cara bersuci daripada hadas kecil yaitu dengan cara berwudhu, dan juga jika tidak air bisa diganti dengan tayamum. Adapun sekarang masalah najis itu dibagi 3 bagian, yaitu pertama disebut najis mughallazoh. Apa itu mughallazoh? Yaitu najis berat seperti jilatan anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah 7 kali bilasan air dan bilasan air kemudian dicuci. Lalu cucian yang pertama itu menggunakan tanah, dicampur tanah atau debu yang suci lagi ya. Yang tanah yang suci, debu yang suci atau semacamnya. Nah, itu namanya najis mughallazoh, pensuciannya 7 kali bilasan air, lalu 1 kali pakai tanah atau debu dan sejenisnya. Lalu yang kedua dinamakan najis mukhafafah, yaitu najis mukhafafah itu najis ringan ya, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja. Nah, cara menyucikannya ringan ya, dengan cara mengusapkan atau memercikkan air sekali percikan saja di atas benda yang terkena najis. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada yang disebut najis mutawasitoh. Apa itu najis mutawasitoh? Yaitu najis pertengahan. Ya, najis pertengahan atau najis yang sedang saja. Yaitu suatu yang keluar dari kubul dan dubur. Tadi sudah jelaskan apa itu kubul dan apa itu dubur ya. 2 lubang kemaluan yang ada pada manusia ataupun juga pada manusia, pada binatang maksudnya, seperti kencing ya, kencing manusia atau hewan pada umumnya. Kedua, kotoran manusia atau disebut juga tinja. Lalu bangkai, darah, nanah, kemudian haid dan maji ya. Nah, tentang haid, maji atau darah istihadoh apa itu nanti Bapak akan bahas lagi di kemudian hari ya. Untuk pertemuan yang sekarang nampaknya itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Adapun tata cara menyucikan najis mutawasitoh yaitu dengan membasuh dengan air dan digosok-gosok pada kain yang terkena najis sehingga hilang warna, bau dan rasanya. Nah, itu saja yang Bapak dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dirasa bermanfaat video ini, jangan lupa anak-anak memberikan support kepada Bapak dengan cara tetap like, share kepada teman-teman, dan subscribe ya. Nanti di video lainnya anak-anak silahkan cari latihan-latihan tentang toharoh ini. Bapak sudah siapkan video tentang soal-soal untuk latihannya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.